Kembali di Manhwaholik, lanjutan anjing pemburu Baskerville. Keesokan harinya, acara puncak Olimpiade akhirnya dimulai. Di aula utama, 10 murid peringkat tertinggi sudah berkumpul bersama para perwakilan akademi. Di depan gerbang raksasa itu, penyihir agung memberi selamat atas keberhasilan mereka. Tahun ini berbeda, terlalu banyak murid tahun pertama berhasil menembus 10 besar. Sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah Olimpiade. Namun suasana hangat itu tak langsung lama. Penyihir agung langsung menjelaskan aturan ruang harta. Ruang itu hanya terbuka 1 hari dalam setahun. Durasi aksesnya cuma 5 jam. Siapapun bebas memilih artefak atau senjata di dalamnya. Tapi saat waktu habis, pintu akan tertutup. Dan siapapun yang tertinggal harus menunggu 1 tahun penuh di dalam tanpa bantuan. Tatapan penyihir agung langsung tertuju pada Bicir. Ia masih kesal karena Bicir hampir gagal memenuhi syarat akibat terlambat kembali dari misi klan Baskerville. Bahkan para pengawas sempat mengira Bicir hilang. Bicir hanya diam, ia tahu semua itu terjadi karena pertarungan melawan Chain di makam pedang. Belum lagi distorsi waktu di tempat itu. 1 hari di dalam bisa tersetara 10 hari di luar. Dan jika ia naik lebih tinggi lagi, waktunya mungkin jauh lebih gila. Tiba-tiba, aura gelap menyembur dari balik pintu ruang harta. Aura iblis Elin. Bahkan penyihir tingkat tinggi pun sulit mengendalikan tekanan seperti itu. Pintu raksasa perlahan terbuka. Cahaya misterius menyinari aula. Para murid langsung masuk. 5 jam berlalu cepat. Kini hanya tersisa 5 menit 30 detik. Namun belum ada satupun murid pun keluar. Perwakilan 4 akademi mulai gelisah. Tapi penyihir agung tetap tenang. Artefak di dalam memiliki kehendak sendiri. Para murid harus diakui lebih dulu sebelum bisa membawanya keluar. Tak lama kemudian, satu persatu murid mulai muncul. Brian keluar membawa tongkat sihir yang mampu membesarkan kapasitas mana. Juragio mendapatkan sarung tangan penghancur. Dolores memperoleh artefak suci yang bisa melihat wajah asli seseorang. Trident Baskerville membawa 3 pedang yang saling memperkuat. Sinclair keluar sambil tertawa puas dengan topi aneh yang meningkatkan kekuatan sihir berdasarkan jumlah uang yang dimakan. Artefak tahun ini jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Tapi suasana kembali berubah. Hans dan penyihir agung mulai menatap jam pasir besar di sisi ruangan. 20 detik tersisa dan Bicir belum keluar. Ketegangan langsung menyelimuti aula. Tidak ada yang berbicara. Jika pintu tertutup, semuanya selesai. Beberapa orang mulai berpikir Bicir terlalu sibuk mencari artefak terbaik. Lalu, langkah kaki terdengar dari dalam ruang harta. Grenoli muncul sambil terengah-engah dan melompat keluar tepat sebelum pintu tertutup. Dengan bangga ia berteriak, "Pahlawan sejati memang datang terakhir." Semua mata tertuju pada gerbang yang kini tak bisa dibuka lagi. Bicir tertinggal di dalam. Hans menunduk pasrah. Salah satu murid terbaiknya kini terperangkap selama 1 tahun penuh. Sementara itu, di dalam ruang harta, Bicir berdiri tenang di antara gunung emas dan artefak. Sejak awal, ia memang sengaja tetap tinggal. Ia sudah merasakan keberadaan iblis di tempat itu. Dan jika makhluk itu bangkit saat murid lain masih di dalam, semuanya akan mati. Karena itulah Bicir menunggu sampai semua orang keluar. Ia mulai berjalan lebih dalam. Kemampuan penciuman pemburu iblisnya pun aktif. Di balik aroma emas dan cahaya suci, ada bau kegelapan yang samar. Aura itu semakin kuat. Artefak di sekelilingnya mulai bergetar. Beberapa bahkan bersinar seolah memanggil Bicir. Tapi ia mengabaikan semuanya. Ia tidak akan datang untuk mencari harta. Ia sedang memburu iblis, salah satu dari 10 iblis elit. Akhirnya langkah Bicir berhenti di depan sebuah pedang indah, terlalu sempurna, terlalu suci, mencurigakan. Tanpa ragu, Bicir langsung mengayunkan pedangnya. Retakan mulai muncul di bilah pedang itu. Lalu, cahaya merah meledak dari dalamnya. Sebuah mata raksasa terbuka perlahan di balik pecahan logam. Tatapannya merah menyala seperti bara neraka. Bicir tetap tenang. Ia sudah tahu sejak awal, makhluk itu adalah Dekarabia. Iblis ke-7 dari 10 iblis elit, seekor iblis yang hidup dalam wujud senjata. Ruangan mulai bergetar hebat, suara berat menggema dari segala arah. "Manusia, kenapa kau membangunkanku?"
ucap iblis itu. Kebangkitan Dekarabia langsung mengguncang seluruh ruang harta. Semua artefak di ruangan itu mulai bergetar hebat. Satu persatu cahaya mana mereka padam. Energi tersedot paksa ke tubuh Dekarabia. Tubuh iblis itu membesar. Namun di bawah bayangan monster raksasa itu, Bichir tetap berdiri tenang. Ia sempat mengira tebasan tadi cukup untuk membunuh Dekarabia. Ternyata itu belum cukup. Dengan suara menggema, Dekarabia tertawa puas. Ia mengaku akan membuka gerbang kegelapan setelah menyerap cukup mana. Dunia manusia akan dihancurkan. Para iblis akan kembali berkuasa. Manusia hanyalah makhluk lemah. Aku tak bisa dibunuh oleh makhluk fana, ucap iblis itu. Tapi kalimatnya terhenti. Tatapannya turun ke arah Bichir. Ada sesuatu yang aneh dari manusia itu. Aura iblis terlalu pekat. Bichir mengangkat pedangnya. Aku yang membangunkanmu. Dekarabia tertawa keras. Itu mustahil. Manusia tak mungkin memiliki aura seperti itu. Namun detik berikutnya, matanya membesar. Ia melihat simbol kuno di tangan Bichir. Kekuatan Beelzebub, salah satu iblis purba tertua. Bagaimana manusia bisa memiliki warisan Beelzebub? Bichir tidak menjawabnya. Ia langsung menyerang. Pedangnya menebas lurus ke tubuh Dekarabia. Namun sebelum serangan itu menghantam, "Tunggu," ucapnya. Dekarabia berteriak panik. "Aku ingin membuat kontrak." Bichir berhenti sesaat. Dekarabia mulai menjelaskan dengan cepat. Dulu ia memang iblis, tapi setelah tertidur ribuan tahun dalam segel waktu, wujud aslinya sudah lenyap. Kini kekuatannya bergantung pada orang yang membangkitkannya. Artinya, ia bukan lagi iblis sepenuhnya. Bichir tidak peduli. Ia kembali mengayunkan pedangnya. Untuk pertama kalinya, iblis itu panik. "Berhenti! Aku berkata jujur," ucapnya. Ia bahkan mempersilahkan Bichir memeriksa mana miliknya. Awalnya Bichir mengabaikan. Namun beberapa detik kemudian, ia sadar aura iblis Dekarabia memang sudah menghilang. Dekarabia langsung tertawa mengejek. "Kau bahkan tidak tahu nilai diriku. Aku adalah perisai terkuat para iblis." Ia mulai menjelaskan, di era kehancuran, Dekarabia digunakan sebagai benteng hidup untuk menahan serangan manusia. Bahkan para ksatria suci kesulitan menghancurkannya. Jika Bichir menguasainya, manusia akan memiliki pertahanan terkuat saat perang berikutnya datang. Dan para iblis akan kehilangan perisai terbesar mereka. Bichir akhirnya berhenti menyerang. Namun ia memberi syarat. "Katakan semua informasi tentang 10 iblis elit. Bohong satu kata saja, aku akan menghancurkanmu." Aura pedang Bichir langsung menekan seluruh ruangan. Dekarabia gemetar. Ia langsung setuju. Tubuh raksasanya mulai menyusut. Aura hitamnya menghilang perlahan. Dari monster besar, ia berubah menjadi sebuah kalung merah berukir simbol kuno. Cahaya merah samar berdenyut di permukaannya. Dekarabia kini terikat pada Bichir, sang pemburu iblis. Dengan nada malas, Dekarabia bertanya, "Lalu bagaimana kita keluar dari sini?" Bichir menjawab singkat, "Itu bagian termudah." Sementara itu, di luar ruang harta, suasana mulai kacau. Hans dan penyihir agung terus mencoba membuka pintu itu. Namun pintu itu tak bergerak sedikit pun. Brian mengumpat kesal. Juragio mengepalkan tinju. "Aku tidak akan meninggalkan teman di dalam." Trident Baskerville bahkan siap menghancurkan pintu bersama-sama. Namun semuanya sia-sia. Hans mulai putus asa. Air matanya jatuh saat ia berdoa agar Bichir selamat. Lalu tiba-tiba, suara ledakan mengguncang aula. Semua orang membeku. Retakan muncul di permukaan pintu ruang harta. Asap memenuhi ruangan. Dan dari balik debu, Bichir berjalan keluar. "Aku kembali," ucapnya. Semua orang pun terdiam. Tidak ada yang percaya. Bahkan penyihir agung gagal membuka pintu itu. Tapi Bichir menghancurkannya. Padahal sebelumnya, ia hanya berniat membuat celah kecil untuk keluar. Namun kekuatannya terlalu besar. Untuk menutupi semuanya, Bichir langsung mengangkat kalung merah di tangannya. Artefak sekali pakai. Benda ini menghancurkan segel ruang harta.
Tak ada yang sempat mempertanyakan karena detik berikutnya Sinclair langsung berlari dan memeluk Beecher erat. Ia menangis tanpa peduli siapa yang melihat. Beecher terdiam. Juragio tertawa keras sambil menepuk pundaknya. Trident Baskerville menundukkan kepala hormat. Hans hanya tertawa kecil dengan mata masih basah. Tak ada lagi yang bertanya bagaimana Beecher keluar. Mereka memilih menerima semuanya sebagai keajaiban. Dan hari itu Olimpiade Akademi akhirnya berakhir. Insiden ruang harta langsung mengguncang kekaisaran. Pihak kerajaan bergerak cepat. Para penyelidik terbaik dikirim ke akademi untuk memeriksa Beecher dan artefak misterius yang ia bawa keluar. Kalung merah itu langsung diuji dengan berbagai alat pendeteksi mana tingkat tinggi. Namun hasilnya kosong. Kasus pun ditutup. Insiden ruang harta resmi dianggap sebagai kecelakaan sihir. Setelah kegaduhan mereda, Beecher kembali ke kehidupan akademi seperti biasa. Namun saat masuk kamar, ia melihat sebuah pengumuman di atas meja Piggy. Turnamen investasi akademi. Ajang besar milik keluarga Bourgeois, keluarga terkaya di kekaisaran. Turnamen itu terbuka untuk semua murid, hadiahnya besar, dan kesempatan bekerja langsung di bawah keluarga Bourgeois. Saat Beecher membaca poster itu, Piggy keluar dari kamar mandi. Di tangannya, kalung Dekarabia. Iblis itu terus mengeluh karena kamar Beecher ternyata membosankan. Beecher langsung menatap tajam. "Diam, atau aku hapus keberadaanmu." Piggy yang mendengar ancaman itu langsung membeku. Suasana mendadak canggung. Beecher cepat-cepat menyembunyikan kalung tersebut. Untuk mengalihkan suasana, Piggy langsung membahas turnamen investasi. Dengan semangat, ia menjelaskan aturan kompetisi itu. Para peserta harus memprediksi sektor ekonomi paling menguntungkan di masa depan. Piggy ingin ikut. Nilai praktiknya buruk dan ia butuh tambahan poin. Beecher pun setuju. Piggy memang lemah dalam pertarungan, tapi kemampuan analisisnya sangat tajam. Jika dipasangkan dengan Wendy, mereka bisa jadi monster strategi. Namun ternyata Piggy punya tujuan lain. Ia ingin mengalahkan Sinclair. Selama ini ia selalu kalah darinya dalam segala hal. Kali ini ia ingin menang. Tak lama kemudian, Piggy sadar dirinya terlambat bertemu profesor. Ia langsung berlari keluar kamar dan ruangan kembali sunyi. Namun beberapa detik kemudian, Beecher menyadari sesuatu yang aneh. Madam sedang duduk bersama Dekarabia. Keduanya berbincang santai seperti teman lama. Beecher hanya menatap mereka dalam diam. Malam pun tiba. Langit ibu kota dipenuhi cahaya bulan. Di antara lorong gelap kota, seseorang sedang berlari panik. Ia Edward. Dan dari balik bayangan, sosok bertopeng muncul tanpa suara. Beecher langsung menghadang Edward. Lalu tanpa basa-basi, ia mulai mengungkap dosa masa lalu pria itu. 25 tahun lalu, Edward mengorbankan sepupunya sendiri demi kontra iblis. Ia menghancurkan keluarganya, mengkhianati manusia, dan di masa depan, ia akan kembali berkhianat. Ia bergabung dengan pasukan iblis, melukai Tudor dan Bianca, membawa kehancuran ke banyak orang. Edward tertawa dingin. Ia mengakui sebagian masa lalunya, tapi ramalan itu dianggap omong kosong. Sayangnya, ia tak sempat menyerang. Beecher melesat lebih dulu. Satu tebasan, Edward langsung tumbang. Takdir kelam itu diputus malam itu juga. Setelah pertarungan selesai, Beecher memeriksa tubuh Edward dan menemukan sesuatu. Sepusuk surat pengampunan dari klan Quo-Vadis. Namun ada yang salah. Bau iblis. Samar, tapi jelas. Padahal sebelumnya Beecher sudah menghancurkan semua surat terkutuk milik Dantalian. Tapi sekarang surat itu muncul lagi. Dekarabia langsung mengenali auranya. Iblis ke-6, sekutu dekat Dantalian. Petunjuk baru akhirnya pun muncul. Dan semua kembali mengarah ke suatu tempat. Klan Quo-Vadis. Tempat salah satu iblis elit kemungkinan bersembunyi. Namun ternyata malam itu bukan hanya Beecher yang berburu. Dari kejauhan, Aura perlahan mendekati jasad Edward. Tatapannya penuh rasa penasaran. Ia sudah lama mengikuti jejak Nighthound
Dan sekarang ia semakin dekat untuk menemukan identitas asli pemburu misterius itu. Pagi menyelimuti ibu kota dengan cahaya matahari dan hiruk-pikuk akhir pekan. Di tengah keramaian jalan, seorang pria berjubah membeli topeng sederhana dari pedagang kaki lima. Di balik topeng itu, Bicir berjalan menuju distrik kuil Quo Vadis, tepatnya kuil milik faksi lama. Tempat itu penuh warga, beberapa membawa persembahan, yang lain mengantri di depan altar pengampunan dosa. Hari itu, para penjaga kuil bahkan memasang promosi khusus, diskon pengampunan dosa. Hanya hari ini, ucapnya. Orang-orang keluar dari ruang pengakuan dengan wajah puas. Seorang bangsawan muda tertawa keras sambil memamerkan surat pengampunannya. Tadi malam aku mabuk dan menabrak anak kecil. Tapi tenang, dosaku sudah dibersihkan. Aku bayar kelas premium, ucapnya. Bicir terdiam mendengarnya. Amarahnya pun naik. Di matanya, manusia seperti itu lebih menjijikkan daripada iblis. Dakarabia bahkan ikut berbisik dari dalam kalung. Manusia memang lebih mengerikan, ucapnya. Namun Bicir tetap masuk ke kuil. Ia harus menyelidiki faksi lama Quo Vadis. Bicir mendekati penjaga altar. Aku ingin menembus dosa, termasuk dosa yang akan kulakukan nanti. Penjaga itu tersenyum. Semua dosa bisa diampuni, asalkan kau mampu membayarnya. Bicir menatapnya dengan dingin. Aku membunuh babi milik tetanggaku. Wajah penjaga langsung berubah kesal. Ia menganggap Bicir sedang mempermainkan ritual suci. Dengan malas, ia menulis surat pengampunan dosa besar, lalu melemparkannya ke meja. 1 koin emas, ucapnya. Bicir langsung membayarnya. Saat jarinya menyentuh surat itu, Dakarabia langsung berbisik pelan. Aura iblis ke-6. Dugaan Bicir ternyata benar. Surat pengampunan itu telah terkontaminasi kekuatan iblis. Petunjuk baru akhirnya muncul. Saat keluar dari kuil, langkah Bicir terhenti. Seseorang baru saja melewatinya. Perempuan berjubah dan berkerudung. Namun Bicir langsung mengenalinya. Itu Dolores, putri klan Quo Vadis. Dolores terlihat gugup saat memasuki kuil keluarganya sendiri. Awalnya ia ingin datang tanpa penyamaran, tapi resikonya terlalu besar. Jika identitasnya terbongkar, reputasinya sebagai Sentes bisa hancur. Ia datang untuk memastikan satu hal, apakah faksi lama masih menjual surat pengampunan dosa? Dan jawabannya, iya, bahkan lebih terang-terangan dari sebelumnya. Konflik Quo Vadis kini makin panas. Faksi lama dan faksi baru saling bertarung diam-diam. Dolores menganggap faksi lama sebagai akar kekacauan. Mereka menjual agama demi kekayaan. Saat sedang menyelidiki area kuil, kerumunan tiba-tiba terpecah. Sebuah kereta mewah berhenti di pelataran, dan dari dalamnya turun seorang yang sangat dikenali Dolores, Kardinal Humbert. Itu ayahnya. Dolores terkejut. Ia buru-buru berbalik dan berjalan cepat menjauh. Namun Humbert sempat melihat sosoknya sekilas. Tatapannya langsung tajam. Kejar orang itu. Para penjaga langsung bergerak. Dolores mempercepat langkahnya. Ia tahu ayahnya pasti akan mencurigainya. Sejak insiden panti asuhan, hubungan mereka memburuk. Dolores menentang praktik jual beli pengampunan dosa, sementara Humbert justru memimpinnya. Dalam kepanikan, Dolores berbelok ke gang sempit dan menabrak seseorang. "Maaf," ucapnya. Namun sebelum ia selesai bicara, pria itu langsung menarik tangannya. Mereka berlari melewati gang belakang kuil. Langkah para penjaga menggema di belakang. Lorong demi lorong dilewati. Mereka terus bergerak sampai akhirnya bersembunyi di area sempit di atas atap kuil. Di bawah sana, para penjaga salah menangkap 2 orang lain. Humbert akhirnya menghentikan pengejarannya. Sementara itu, Dolores masih terengah-engah di tempat persembunyian. Baru sekarang ia sadar jaraknya dengan pria bertopeng itu terlalu dekat. Begitu mendengar suara pria bertopeng di sampingnya, Dolores langsung mengenalinya. Nighthound, sosok misterius yang selama ini bergerak dalam bayangan kekaisaran. Sementara itu, di bawah kuil, 2 orang yang ditangkap para penjaga ternyata bukan Dolores. Mereka adalah Kardinal Martin dan faksi baru dan salah satu pengawalnya.
Humbert langsung meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Dengan senyum sopan, ia mengajak Martin berkeliling kuil. Meski para pengawal sempat menolak, Martin menerimanya. Ia memang datang untuk menyelidiki keadaan faksi lama. Saat berjalan melewati aula kuil, Martin memperhatikan keramaian di sekelilingnya. Kuil milik faksi lama penuh sesak, sementara kuil faksi baru mulai sepi. Martin menghela napas pelan. Aku tidak menyangka tempat ini bisa seramai ini setelah skandal surat pengumuman. Humbert tetap tersenyum tenang. Itu hanya karena lokasi kami berada di pusat ibu kota. Namun tatapannya dingin. Ia jelas tidak menyukai kunjungan itu. Tak lama kemudian, Humbert pamit kembali ke ruang pribadinya. Martin melanjutkan inspeksi bersama para pengawal. Di sisi lain, Dolores dan Neckhound akhirnya berhenti di pinggiran kota. Langit mulai gelap. Cahaya senja menyelimuti reruntuhan tua tempat mereka bersembunyi. Dolores menatap pria bertopeng itu. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Lalu ia bertanya pelan. Bagaimana kau bisa mengenaliku? Neckhound menjawab dengan singkat. Aku mudah mengenali wajah. Penyamaranmu juga kurang bagus. Dolores tertawa kecil mendengarnya. Ketenangan tadi akhirnya sedikit menghilang. Namun saat menatap Neckhound lebih dekat, jantungnya berdetak aneh. Aura pria itu mirip dengan Beecher. Tapi Dolores menahan dirinya untuk tidak bertanya. Neckhound langsung mengalihkan pembicaraan. Kenapa seorang saintis datang ke kuil faksi lama? Dolores akhirnya menjawab jujur. Ia sedang menyelidiki aliran dana gelap di bawah kendali Humbert dan faksi lama. Sejak Paus jatuh sakit karena demensia, pengawasan keuangan Quo Vadis melemah dan seseorang memanfaatkannya. Sebagai anggota faksi baru, Dolores tahu tindakannya sangat berbahaya, tapi ia ingin membuktikan kecurigaannya sendiri. Neckhound mengangguk. Kau benar, tapi terlalu ceroboh. Ia lalu mengungkap hasil penyelidikannya. Surat pengampunan dosa ternyata terhubung langsung dengan kekuatan iblis. Bahkan sumber dana faksi lama juga dipenuhi aura neraka yang sama. Mata Dolores langsung membesar. Jadi Martin dan Neckhound ternyata menyelidiki hal yang sama. Semua petunjuk mengarah ke satu kesimpulan. Ada iblis yang bersembunyi di balik struktur kekuasaan faksi lama. Neckhound membenarkannya. Aku akan membongkar sekte itu. Tanpa ragu, Dolores langsung menawarkan bantuan. Aku akan membantumu, apapun yang ku bisa. Meski sadar dirinya jauh lebih lemah, ia tetap ingin terlibat. Beecher menatapnya cukup lama, lalu akhirnya berbicara. Kalau begitu, ada sesuatu yang kubutuhkan darimu. Dolores menunggu dengan gugup, dan kalimat berikutnya langsung membuatnya membeku. Aku membutuhkan tubuhmu. Dolores terkejut, sementara Beecher tetap berdiri tenang di bawah cahaya senja yang perlahan menghilang. Malam itu, cerita berpindah ke kuil milik faksi baru di pinggir ibu kota. Di aula utama, beberapa pemimpin organisasi sedang merayakan sesuatu. Mereka baru menerima undangan resmi dari faksi baru Quo Vadis. Artinya, organisasi mereka akhirnya diakui secara sah. Salah satu dari mereka tampak paling bersemangat. Dalam pertemuan mendatang, mereka akan mengikuti ritual suci bersama Saintes Dolores. Namun pesta itu tidak bertahan lama. Ledakan besar menghantam bagian belakang kuil. Dinding retak, debu berterbangan kemana-mana. Lalu langkah kaki terdengar dari balik reruntuhan. Aurobos muncul. Aku datang membersihkan sampah, ucapnya. Para penjaga langsung mengepungnya. Di atas atap kuil, Beecher dan Dolores mengawasi semuanya. Dolores terdiam. Dugaan Neckhound ternyata benar. Ouroboros memang datang malam itu. Di bawah sana, 3 pemimpin organisasi maju dengan marah. Mengapa kau menyerang tempat ini? Ouroboros menjawab. Aku mencari Neckhound, tapi yang kutemukan cuma sampah. Ucapan itu langsung memancing amarah. Para penjaga menyerbu serentak. Namun, satu cambukan, puluhan penjaga langsung terpental dan tewas seketika.
Darah memenuhi lantai aula. 3 pemimpin itu terdiam ketakutan. Ouroboros melangkah pelan. Aku baru membersihkan sampah kecil. Sisanya tinggal kalian. Salah satu pemimpin mencoba bertindak sombong. Aku dewa yang tak terkalahkan. Berlutut dan aku akan mengampunimu. Cambuk Ouroboros bergerak sekali. Tubuh pria itu langsung lenyap tak tersisa. 2 orang lainnya mulai gemetar. Salah satunya tetap memaksa bicara. Aku dewa yang tak bisa mati. Namun air mulai mengalir di celananya. Ouroboros melempar botol kecil ke wajahnya. Cairan itu langsung membakar kulitnya. Aku sedang menguji racun baru, ujarnya. Pria itu menjerit histeris. Kini tinggal 1 orang. Tubuhnya gemetar hebat. Ia jatuh berlutut sambil menangis. Aku cuma penipu. Tolong, ampuni aku. Ouroboros tidak peduli. 1 gerakan dan selesai. Tak ada yang tersisa hidup di aula itu. Ouroboros berdiri di tengah mayat dan reruntuhan. Tatapannya penuh frustasi. Ia masih belum menemukan Nighthound. Namun tiba-tiba suara trompet dan langkah pasukan terdengar dari kejauhan. Unit penjaga kota datang mengepung area. Menyadari jumlah musuh terlalu banyak, Ouroboros langsung menghilang ke dalam malam. Di atas atap, Beecher dan Dolores segera turun. Mereka menemukan 1 korban yang masih hidup di antara puing-puing. Beecher langsung menggunakan kekuatan Dekarabia. Cahaya merah samar muncul dari kalungnya. Sementara Dolores diperintahkan mencari dokumen penting. Kekuatan iblis itu mulai menggali ingatan korban. Dengan suara lemah, pria itu akhirnya bicara. Ada dokumen di bawah kereta belakang. Itu catatan aliran dana. Beecher pun langsung bergerak. Dolores juga menemukan buku kas dan beberapa catatan transaksi. Tak lama kemudian, pasukan kota tiba di lokasi. Namun Beecher dan Dolores sudah melarikan diri lewat jalur atap. Di tempat persembunyiannya, mereka mulai memeriksa hasil temuan. Dolores membuka buku kas tebal berisi daftar transaksi besar. Dengan nada dingin ia berkata, mereka pantas mati. Para penipu itu memakai nama suci untuk menipu rakyat miskin. Sementara itu, Beecher menemukan pola mencurigakan. 1 nama terus muncul berulang kali. Keluarga Borges. Mereka menjadi sumber utama dana untuk berbagai sekte gelap. Beecher langsung menyimpulkan keluarga itu adalah dalang di balik kekacauan Quo Vadis, termasuk pembelian besar-besaran surat pengampunan dosa. Dolores terdiam. Ia mulai memahami kenapa klannya terus menjadi target iblis. Beecher menjelaskan dengan tenang, yang mereka incar bukan manusianya, tapi kekuatan suci Quo Vadis. Selama kekuatan itu masih ada, dunia masih punya harapan. Kalau lenyap, era kehancuran akan dimulai. Dolores menunduk diam. Beban klannya ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun ada masalah lain. Keluarga Borges dijaga ketat oleh tentara pribadi. Sulit untuk disentuh. Melihat kekhawatiran Dolores, Beecher justru tersenyum. Ia mengeluarkan sekantong uang besar dari balik jubahnya. Aku tidak perlu mendatangi mereka. Aku akan membuat mereka datang sendiri. Dolores hanya menatap bingung. Dan keesokan paginya, Beecher langsung sadar rencana spontan itu mungkin sebuah kesalahan besar. Seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. Pipinya langsung ditarik gemas. "Adik kesayanganku," ujarnya. Hari itu, ruang tamu akademi mendadak ribut. Seorang wanita datang dan mengaku sebagai kakak Beecher. Piggy, Sinclair, dan yang lainnya langsung curiga. Selama ini Beecher tak pernah membahas keluarganya. Namun keraguan mereka perlahan hilang saat melihat interaksi keduanya. Wanita itu mencubit pipi Beecher tanpa ragu, dan Beecher membiarkannya. Akhirnya mereka pun percaya. Tak lama kemudian, keduanya duduk berdua membahas surat dan persiapan yang sudah dikirim sebelumnya. Dan ternyata itu adalah Wendy. Ia sedang menyamar. Wendy langsung kesal karena akting sempurnanya sama sekali tidak mendapat reaksi dari Beecher. Kau bahkan tidak kaget sedikit pun.
Bicir tetap diam. Ia langsung masuk ke inti pembicaraan. Bagaimana perdagangan dengan suku barbar? Wendy menjelaskan semuanya berjalan lancar. Ia berhasil menyelesaikan transaksi dengan 3 suku di hutan. Namun, saat Bicir menanyakan suku Balak, ekspresi Wendy berubah serius. Suku itu hilang, lenyap begitu saja. Bicir merasa ada yang aneh. Tapi ia yakin kepala suku Balak cukup kuat untuk bertahan. Setelah itu, Wendy menyerahkan tas besar penuh koin emas, dana yang sebelumnya diminta Bicir. Namun bukan itu bagian terpentingnya. Wendy membawa informasi baru tentang keluarga Bourgeois. Kepala keluarganya, Bartolomeo Bourgeois. Wendy menatap Bicir dengan serius. Dia kemungkinan iblis yang kau cari. Mata Bicir langsung menyipit. Bartolomeo bukan orang biasa. Ia pemimpin salah satu dari 7 klan terbesar kekaisaran. Mendekatinya tidak mudah. Wendy menjelaskan bahwa keluarga Bourgeois hanya tertarik pada uang dalam jumlah besar. Bicir sudah memikirkan jawabannya. Kita tidak akan mendatangi mereka. Kita buat mereka datang sendiri. Turnamen investasi keluarga Bourgeois itulah jalur tercepat untuk masuk ke lingkaran mereka. Bahkan Wendy terkejut mendengar rencana itu. Malam pun tiba, akademi kembali tenang. Di saat yang sama, Hans dipanggil kepala sekolah Coliseo, Winston, pendekar pedang legendaris kekaisaran. Begitu masuk ruangan, Hans langsung meluapkan amarahnya. Ia menjelaskan semua kekacauan yang dibuat Sade, termasuk insiden ujian tengah semester bersama Bicir. Hans meminta satu hal, copot dia dan masukkan ke penjara kekaisaran. Namun Winston menolaknya. Ia percaya setiap orang masih punya sisi baik, termasuk Sade. Hans langsung kecewa. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia pergi meninggalkan ruangan. Sementara Winston hanya duduk diam, bingung menentukan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Piggy sibuk mengumpulkan informasi tentang keluarga Bourgeois. Sinclair membaca aturan turnamen investasi dengan penuh semangat. Dolores berdiri di tengah mereka sebagai ketua tim. Ia terlihat puas. Semua rencana berjalan lancar. Malam sebelumnya, Nighthawk sudah menyerahkan dana besar untuk turnamen. Tujuannya jelas, menarik perhatian keluarga Bourgeois sebanyak mungkin. Karena Nighthawk tidak bisa bergerak menggunakan identitas asli. Dolores dipercaya memimpin semuanya. Dan tugas pertamanya sederhana, cari 2 orang terbaik untuk analisis dan administrasi. Jawaban langsung muncul di kepalanya, Piggy dan Sinclair, 2 monster analisis akademi. Tapi di saat yang sama, ia juga ingin memastikan Piggy dan Sinclair tidak ikut terseret terlalu jauh. Sebelum turnamen dimulai, Piggy sempat bingung. Kenapa kita pakai uang asli? Dolores menjawabnya, karena ini bukan simulasi. Ini investasi sungguhan. Kita menang dan kita ambil keuntungannya. Awalnya terdengar gila, namun setelah melihat strategi Dolores, Piggy dan Sinclair akhirnya serius. Mereka mulai menyusun rencana investasi dan di tengah diskusi, nama Bicir kembali disebut. Piggy menyadari akhir-akhir ini Bicir tertarik pada ekonomi, namun Dolores mendadak diam. Ekspresinya kembali dingin dan sulit dibaca. Piggy langsung sadar ada sesuatu yang aneh. Ia teringat saat Dolores diam-diam mencari Bicir sebelumnya. Tak lama kemudian, Dolores pergi dengan alasan masih ada urusan. Namun pikirannya kacau. Ia ingin berbicara lebih banyak dengan Bicir. Tapi setiap bertemu dengannya, kata-katanya selalu hilang. Dan hari itu, saat sedang berjalan tanpa arah, Dolores tiba-tiba berpapasan langsung dengan Bicir. Kesempatan itu akhirnya membuatnya memberanikan diri. Ada satu pertanyaan yang selama ini terus mengganggu pikirannya. Dolores baru saja ingin mengungkapkan isi hatinya, namun Bicir melangkah lebih dulu. Aku juga ada yang ingin kukatakan. Bicir tiba-tiba mengulurkan tangan ke belakang tubuh Dolores. Gadis itu langsung salah paham, wajahnya memerah seketika. Tapi tangan Bicir ternyata menangkap Madam Junior yang sedang bersembunyi bersama Karabia di balik lorong. Kalian lagi ngapain di sini? Tanya Bicir.
Dakarabia buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya mengikuti Madam Junior yang penasaran melihat murid-murid akademi. Tapi Bicir tetap kesal. Kalian berdua bakal dihukum. Setelah itu, ia menoleh ke Dolores dan meminta maaf atas gerakannya yang terlihat mencurigakan. Aku cuma mau ngusir serangga di rambutmu, ujarnya. Ucapan sederhana itu malah membuat Dolores semakin gugup. Ia bahkan tak mampu menatap mata Bicir. Namun Bicir datang bukan untuk hal romantis. Ia menolak tawaran Dolores untuk bergabung dalam tim turnamen. Aku tak punya waktu, jawabnya. Tenang, lalu ia berbalik pergi. Namun sebelum menghilang, Bicir berhenti dan memanggil Dolores dari kejauhan. Menanglah di turnamen nanti. Hanya kalimat pendek, tapi cukup membuat Dolores terdiam lama di tempatnya. 2 minggu pun berlalu. Akademi mulai memenuhi kesibukan menjelang turnamen investasi. Di tengah persaingan ketat, tim Dolores mendadak jadi pusat perhatian. Mereka mengumpulkan koin emas dalam jumlah gila dalam waktu singkat. Tak ada yang tahu bagaimana mereka melakukannya. Bahkan Dolores sendiri masih sulit percaya strategi Neghorn bisa seefektif itu. 2 minggu sebelumnya, Neghorn telah memberikan rencana lengkap. Langkah pertama, mencari 960 investor terkenal dari berbagai wilayah. Langkah kedua, membuat laporan keuangan dan prediksi saham untuk masing-masing investor. Mereka bahkan memberi daftar perusahaan yang akan bangkrut dan saham yang akan melonjak esok hari. Prediksi itu terlalu akurat. Para investor mulai berdatangan. Sebagian mundur karena takut mengambil resiko. Tapi 30 investor tersisa memilih percaya penuh pada tim Dolores. Lalu hasilnya meledak. Keuntungan terus naik, dana terus mengalir. Seluruh dana investasi diserahkan kepada perusahaan dagang milik Wendy di wilayah hutan barat. Dolores sempat ragu. Reputasi perusahaan Wendy belum cukup besar untuk menangani dana sebesar itu. Tapi Neghorn hanya berkata singkat, "Percayalah." Dan hasilnya langsung membungkam semua keraguan. Keuntungan mereka berlipat ganda. Malam pun tiba. Seluruh asrama mulai sunyi. Namun Dolores diam-diam keluar mengenakan pakaian tidur dan menyelinap menuju atap akademi. Seseorang sudah menunggunya di sana. Dengan napas sedikit terengah, Dolores meminta maaf karena harus menghindari penjaga asrama. Ia lalu menatap pria bertopeng itu dalam diam. Neghorn terlalu bebas bergerak di akademi. Itu membuat Dolores mulai curiga. Mungkin dia sebenarnya staf akademi. Karena rasa penasaran itu, Dolores membawa artefak khusus malam itu. Tangannya perlahan bergerak. Ia hampir mengaktifkannya. Namun beberapa detik kemudian, Dolores menghentikan dirinya. Ia memilih percaya. Suatu hari nanti, dia pasti menunjukkannya sendiri. Dalam keheningan malam, Dolores melaporkan bahwa seluruh rencana berhasil dijalankan dengan sempurna. Mendengar itu, Bicir mulai menjelaskan tahap berikutnya. Target mereka sekarang adalah keluarga Bourgeois. Masalahnya, keluarga itu terlalu tertutup. Mereka membutuhkan orang dalam. Bicir lalu menyerahkan potongan koran lama kepada Dolores. Jawabannya ada di sana, ujarnya. Dolores membaca berita ekonomi beberapa tahun yang lalu. Isinya tentang perebutan warisan keluarga Bourgeois. Satu nama langsung menarik perhatian, Bartolomeo. Ia pernah menjadi kandidat pewaris utama keluarga, tapi gagal dalam perebutan kekuasaan dan akhirnya disingkirkan. Kini, Bartolomeo hanya menjabat sebagai direktur pencetakan uang keluarga Bourgeois. Masih punya pengaruh, tapi jauh dari pusat kekuasaan. Dan justru itu yang membuatnya sempurna. Dia pintu masuk kita, kata Bicir. Dolores membaca ulang berita itu dengan serius. Ia bahkan baru tahu keluarga Bourgeois pernah mengalami konflik internal sebesar itu. Bagaimana cara mendekatinya? Bicir menjawabnya dengan tenang. Mudah, tunggu waktunya. Beberapa hari kemudian, rencana itu mulai bergerak. Para bangsawan dan konglomerat kekaisaran berkumpul dalam satu perjamuan elit. Dan malam itu, Dolores akhirnya melangkah masuk ke sarang para monster bangsawan. Misinya pun dimulai.
Malam itu, pesta besar keluarga elit kekaisaran resmi dimulai. Musik lembut mengalun, cahaya kristal memenuhi aula megah. Para bangsawan, investor, dan pengusaha paling berpengaruh berkumpul dalam satu ruangan. Lalu dentingan gelas terdengar. Semua mata tertuju ke panggung. Piggy dan Sinclair naik lebih dulu mewakili tim investasi Akademi Colussio yang sedang menjadi pusat perhatian setelah keberhasilan mereka mengguncang pasar. Piggy terlihat gugup. Terima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Ia langsung mempersingkat pidatonya dan menyerahkan panggung kepada Dolores. Dolores maju dengan tenang. Malam ini adalah kehormatan bagi kami, ujarnya. Suara lembutnya langsung menenangkan suasana. Aura sucinya menyebar perlahan ke seluruh ruangan. Para tamu terdiam menikmati atmosfer hangat yang ia ciptakan. Seorang saintes memang berbeda. Di balik keramaian pesta, Bicir yang menyamar sebagai pelayan terus bergerak memantau situasi. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Sebelumnya, Dolores sempat terkejut mengetahui Nighthawk sengaja membuat pesta sebesar ini dan mengundang seluruh elit kekaisaran, termasuk Damian Bartolomeo. Langkah itu terlalu berani. Namun reputasi tim Dolores sedang berada di puncak. Nama mereka sudah cukup kuat untuk menarik perhatian para bangsawan. Biaya pesta memang besar, tapi keuntungan investasi mereka jauh lebih besar. Semuanya sudah dihitung. Dolores sendiri sempat gugup harus berdiri di depan para elit kekaisaran. Namun Nighthawk hanya berkata singkat, "Aku akan ada di sana." Kalimat itu cukup membuat Dolores kembali tenang. Dan hasilnya, pesta malam itu berjalan sempurna. Para tamu terpukau, nama tim Dolores semakin naik. Tapi Bicir belum puas. Target utamanya belum muncul. Ia mulai menelusuri setiap sudut kastil hingga akhirnya menemukan Damian di ruang khusus para bangsawan. Pria itu duduk santai sambil menikmati minuman. Di sekelilingnya, para bangsawan membicarakan kesuksesan tim Dolores. Mereka menghasilkan uang dengan sangat cepat. Uang memang bisa membeli segalanya. Namun satu pria tiba-tiba menyela, kecuali menghidupkan orang mati. Ruangan langsung sunyi. Ekspresi Damian berubah dingin. Ia meletakkan gelasnya lalu berdiri. "Aku ingin udara segar." Damian pun meninggalkan pesta menuju taman belakang kastil. Cahaya bulan menyinari taman yang sunyi. Damian berdiri sendiri memandangi langit malam. Lalu langkah pelan terdengar dari belakang. Bicir muncul. "Menurutmu ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang?" ujarnya. Damian melirik tajam. "Kau pelayan, jangan bicara seolah mengerti dunia." Bicir sedikit menunduk. "Maaf jika mengganggu." Damian menghela napas pelan. "Ada." Sambil menatap langit, ia berkata, "Uang memang menyelesaikan banyak hal, tapi dunia terlalu luas untuk dikendalikan manusia." Setelah mengatakan itu, Damian berbalik pergi. "Jangan ikut campur urusan orang lain kalau kau masih ingin hidup." Namun langkahnya langsung terhenti saat Bicir kembali bicara. "Termasuk soal putrimu yang sudah mati." Aura Damian langsung berubah. Tatapannya membunuh. "Apa katamu?" Tanpa ragu, Damian mencabut pedangnya. Serangan tajam meluncur lurus ke leher Bicir. Namun Bicir hanya mengangkat Beelzebub dengan satu tangan. Serangan Damian tertahan sempurna. Mata Damian langsung menyipit. Ia sadar lawannya bukan orang biasa. Energi besar meledak dari tubuhnya. Damian menyerang bertubi-tubi dengan kecepatan tinggi. Tebasan demi tebasan menghancurkan taman di sekitar mereka. Namun Bicir terus menghindar dengan tenang. Lalu dalam sepersekian detik, Beelzebub menghantam pedang Damian. Pedang itu langsung pecah menjadi serpihan logam di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan keterkejutan. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku Nighthawk. Aku datang bukan untuk bertarung. Aku datang untuk berunding. Aku datang untuk mempertemukanmu dengan putrimu, Juliet Borges." Mata Damian langsung berubah tajam. Ia mengenal nama Nighthawk, sosok misterius yang dikenal mampu melakukan hal mustahil. Tapi menghidupkan orang mati, itu mustahil. Namun Damian segera membantah. "Kau salah paham, Juliet belum mati," ucap Bicir. Informasi dari Wendy mengatakan sebaliknya.
Aura membunuh langsung menekan Taman. "Kalau kau bohong, malam ini kau mati," ujar Damian. "Dengarkan dulu." Malam itu, Damian mulai menceritakan semuanya. Keluarga Borges memiliki tradisi brutal. Setiap keturunannya harus hidup sebagai rakyat biasa di ibu kota. Mereka wajib membangun kekuatan sendiri sebelum diakui sebagai pewaris sejati keluarga. Damian dan kakaknya sama-sama mengirim anak mereka ke ibu kota. Dan Damian sangat percaya pada putrinya, Juliet Borges. Namun semuanya runtuh dalam satu malam. Juliet pulang membawa seorang pria terluka. Namanya Romeo. Bukan bangsawan, bukan pewaris, hanya pria miskin tanpa masa depan. "Aku mencintainya," ujar Juliet. Damian murka. Baginya, Romeo hanyalah noda bagi keluarga Borges. Ia langsung memerintahkan pengawal menyingkirkan Romeo malam itu juga. Hujan deras mengguyur halaman keluarga Borges. Juliet berlutut memohon, "Tolong, selamatkan dia." Tapi Damian tidak peduli. Namun Juliet justru membalas dengan tatapan penuh luka. "Dia satu-satunya orang yang melihatku sebagai manusia." Damian pun terdiam. "Bukan pewaris, bukan alat keluarga, tapi diriku sendiri," ujar Juliet sambil menangis memeluk Romeo yang sekarat. "Kau menghancurkan satu-satunya kebahagiaanku." Namun semuanya sudah terlambat. Juliet membawa Romeo pergi malam itu juga. Damian panik. Ia langsung mengirim pasukan mengejar mereka. Lalu tragedi itu terjadi. Petir menyambar dekat jalan pegunungan. Kuda-kuda panik. Kereta Juliet kehilangan kendali. Kereta itu terbalik dan hancur di tengah badai. Romeo melindungi Juliet dengan tubuhnya sendiri. Dan sejak malam itu, Juliet tak pernah bangun lagi. Damian sudah mencoba segalanya. Tabib, penyihir, artefak, namun tak ada hasil. Dengan suara berat, Damian menunduk. "Aku cuma ingin meminta maaf padanya. Aku bisa mewujudkannya. Tapi sebagai gantinya, aku ingin seluruh kekuasaan dan hartamu." Damian menatap Nekhon beberapa saat, lalu mengangguk. Kesepakatan pun terjadi. Tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman keluarga Borges. Damian membawa Bicir ke kamar Juliet. Gadis itu tertidur tenang di atas ranjang mewah. Dan anehnya, wajah Juliet terasa familiar bagi Bicir. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, Damian menoleh ke sosok kecil di sampingnya. "Anak kecil ini siapa?" "Nian," ujar Bicir, ahli sihir. Nian langsung maju dengan penuh percaya diri sambil membawa kayu hantu pemberian Bicir. Ia naik ke sisi ranjang Juliet lalu mulai merapalkan mantra kuno. Mana gelap langsung memenuhi ruangan. Udara terasa berat. Lingkaran sihir mulai muncul di bawah tubuh Juliet. Perlahan, fragmen jiwa mulai terkumpul. Cahaya samar membentuk dua sosok spiritual, Romeo dan Juliet. Damian langsung jatuh berlutut. Air matanya pecah begitu melihat putrinya kembali. "Ayah," ujar Juliet. Damian menunduk penuh penyesalan. "Aku salah." Namun suasana langsung berubah saat Nian membuka matanya. "Ada masalah? Apa maksudmu?" ujar Damian. Jiwa Juliet menolak kembali. Ruangan langsung sunyi. Nian menatap dua jiwa itu. Dia memilih tetap bersama Romeo. Damian terdiam mendengarnya. Ia akhirnya mengerti. Romeo telah mengorbankan nyawanya demi Juliet. Dan Juliet memilih ikut bersamanya. Tak ada sihir yang bisa mengubah pilihan itu. Namun waktu mereka semakin sedikit. Jiwa Romeo mulai memudar. Nian tak bisa mempertahankan mereka lebih lama lagi. Damian mengepalkan tangannya lalu tiba-tiba mengambil keputusan. "Kalau begitu, aku akan menikahkan kalian sekarang." Semuanya terdiam. Damian berdiri di depan kedua jiwa itu dengan suara bergetar. "Aku mengakui kalian sebagai suami istri." Romeo dan Juliet saling menatap. Air mata mengalir di wajah mereka. Cahaya jiwa mereka semakin terang. Damian menyelesaikan sumpah itu dengan suara berat. "Mulai malam ini, kalian terikat untuk selamanya." Juliet lalu memeluk ayahnya. "Aku minta maaf." "Tidak, ayah yang salah," ujar Damian. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ayah dan putri itu akhirnya saling memahami. Namun malam itu juga menjadi perpisahan terakhir mereka. Juliet menatap ayahnya untuk terakhir kali. "Hiduplah dengan tenang.
Lalu tubuh spiritual mereka menghilang bersama cahaya lembut malam, pergi menuju keabadian, dan Damian hanya bisa berdiri diam menatap kehampaan yang tersisa. Dan begitulah akhir dari part kali ini. Kalau kalian menikmati konten yang kami bawakan, jangan lupa tinggalkan like dan dukung channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.